Saya memberi judul firman Tuhan hari ini adalah iman, keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Kalau iman kita sudah tahu, sebab dari tanggal 3 Februari kita sudah bicara tentang iman. Jadi iman itu apa? Kita udah tahu iman itu apa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan belum kita lihat. Tidak lihat sama sekali, tapi kita bisa lihat, kita bisa melihat kenyataannya atau dasar pengharapan kita tuh dari iman. Itu kita sudah tahu dan kita dengar. Nah, kalau keterampilan tuh apa? Keterampilan itu apa sih keterampilan? Keterampilan itu ini kalau dari bahasa Indonesia sehari-hari ya, kita bisa terjemahkan dengan pengertian kita masing-masing. Kalau keterampilan itu kecakapan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kayak keterampilan kita apa sih? Keterampilan bicara di depan, keterampilan bermain musik, keterampilan apapun yang kita bisa ya. Jadi kita bisa jadi orang yang terampil, kita ahli, kita expert di situ. Kalau ilmu pengetahuan tuh apa sih? Ilmu pengetahuan tuh yang kalau kita sedang belajar di kuliah, di SMA, itulah ilmu pengetahuan yang kita dapat melalui mata pelajaran gitu ya. Maksud saya adalah bagaimana kita mengkorelasikan saya punya iman nih, saya punya keterampilan, saya punya bisa bidang sesuatu, dan saya punya ilmu pengetahuan, saya pinter, saya expert, saya hebat. Jadi levelnya bisa lebih meningkat lagi kalau kita bicara tentang apa iman saya, apa keterampilan saya, apa ilmu pengetahuan saya yang saya bisa korelasikan sehingga hidup saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya pinter apa? Jadi berkat bagi orang lain enggak? Saya ngerti tentang pengetahuan apa? Saya bisa kemampuan apa? Jadi berkat bagi orang lain enggak? Dan kita lakukannya itu dengan iman. Ada ayat dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Jadi ini mau mengatakan bahwa ujian yang datang kepada kita, kalau kita bisa menguasai diri dan menang, kita makin naik level. Tapi sekarang begini, saya punya iman, saya punya keterampilan, saya punya pengetahuan. Apa yang saya gunakan? Mengkorelasikan iman itu dengan apa yang saya miliki sehingga hidup saya jadi berkat bagi orang lain. Katakanlah saya bisa cari solusi, saya pinter ngomong, saya ngerti Alkitab. Lalu saya juga punya pengetahuan tentang firman karena saya baca Alkitab, karena saya dididik dalam kelas pemuridan, saya dengar khotbah. Lalu bagaimana saya bisa menerapkan iman saya itu untuk orang lain? Alkitab ngegambarin bahwa Allah ini ngomong tentang teknologi, tentang ilmu pengetahuan, tentang keterampilan di Alkitab. Meskipun tidak secara spesifik Tuhan bicara tentang teknologi, tetapi apa yang diceritakan dalam Alkitab beberapa misalnya tentang cerita Bahtera Nuh, itu menunjukkan bahwa Tuhan mau orang percaya Tuhan waktu itu pinter. Tuhan mau orang percaya waktu itu yang ada di zaman Nuh hidupnya ngerti teknologi, ngerti ilmu pengetahuan. Jadi orang yang pintar sehingga hidupnya bisa jadi berkat gitu. Tuhan bicara tentang spesifikasi pembuatan Bahtera Nuh. Kayunya harus jenis apa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, apa aja yang ada dimasukin di situ. Maksudnya apa? Setiap kita ketika kita punya keterampilan apapun, kita punya ilmu pengetahuan apapun dalam bidang apapun, fokusnya ke jiwa. Banyak yang enggak fokusnya ke jiwa. Ke siapa? Ke jiwa pribadi, ke diri sendiri. Punya masalah, pekerjaan berat, boro-boro nolongin orang. Untuk mikirin diri sendirinya aja sudah kecapean dan lain sebagainya. Sehingga kita enggak fokus lagi di jiwa. Kalau saya bilang saya beriman, saya punya keterampilan, saya punya pengetahuan apa yang saya akan berikan kepada orang lain. Apakah fokus saya hanya ya udah yang penting kuliah, ya udah yang penting kerja. Ada saatnya Tuhan pertemukan, ada saatnya Tuhan bawa saudara kepada satu kesempatan untuk ketemu dengan jiwa. Dan kalau itu tidak tertolong, misalnya saudara nggak ambil kesempatan itu, akan sayang sekali. Yang kedua, bersaksi. Bersaksi tentang apa sih? Tentang firman Tuhan. Nah berarti kan kita mengerti firman Tuhan.
paling tidak sedikit firman Tuhan yang kita mengerti. Berarti kan sebelum kita memberitakan firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan secara pribadi. Nah, apa yang sudah kita lakukan dengan tugas kita? Bersaksi kepada orang lain. Itulah membuktikan apa yang saya percayai dalam iman saya. Iman saya percaya betul kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa tidak ada orang yang bisa diselamatkan kalau tidak percaya kepada Dia. Nah, saya sekarang masalahnya apa nih? Saya mau ngomong, saya udah tahu dikasih tahu firman Tuhan suruh bersaksi, menunjukkan iman saya, mengasihi orang lain. Tapi nggak ada keberanian. Dari mana mulanya kesaksian? Gimana caranya bersaksi kepada orang lain? Sampai akhirnya itu dipikir terus dan tidak pernah terwujud, nggak pernah praktek dan ya udah. Kalau saya bilang begini, saudara punya orang nggak? Punya nama nggak? Punya wajah? Diingatkan wajah orang nggak? Bahwa saudara perlu ngomong sama dia. Saudara perlu bagi sesuatu. Saudara perlu kasih solusi kepada dia. Mungkin hidupnya nggak kenal Tuhan. Mungkin nggak ada pengharapan. Pernah curhat-curhat di kampus kah, di kerjaan kah, dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang saudara nggak pernah kasih solusi untuk apa? Apa yang harus mereka lakukan? Sekarang jangan. Fokus sama jiwa. Bersaksi sama mereka. Jadi berkat sama mereka. Karena itulah kunci pertumbuhan iman. Grow in faith. Bertumbuh dalam iman tuh apa maksudnya? Apa yang saya tahu dari firman Tuhan, dari Alkitab, apa yang saya terima dari dunia ini berupa pelajaran, keterampilan, ilmu pengetahuan, teknologi yang saya punya, semuanya itu saya lebur menjadi satu dan saya mau diutus Tuhan. Menunjukkan bahwa saya sebagai orang beriman. Jadi pertumbuhan iman kita sebenarnya ditentukan dengan apakah saya pernah cerita kepada orang lain. Apakah saya pernah membagi hidup kepada orang lain. Itu salah satu ukurannya apakah saya bertumbuh dalam iman atau tidak. Saya percaya Tuhan nanti akan bawa kita kepada level yang ke arah sana. Tetapi sekarang kita juga harus mengerti dulu bahwa untuk apa kita mempelajari tentang pertumbuhan iman. Apakah iman saya sudah bertumbuh? Iman bertumbuh bukan cuma sekedar baca Alkitab dan naik ke atas di intimate worship, tetapi ditentukan dari keseharian hidup kita. Kita di sini cuma hari Minggu, saudara. Dan hari Senin, Selasa, Rabu kami cuma Sabtu di intimate worship kalau saudara datang tiap hari. Tapi maksudnya kita cuma sebagian kecil dan hanya 1,5 jam ada di sini. Setelah itu hari-hari kita ada di kampus, hari-hari kita ada di sekolah, di tempat kerja dan dimanapun. Apa yang sudah saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya orang beriman.